Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ya dengan vlog harian saya di channel Tata Simpur Jaya. Ini suasana sore hari, hujan rintik-rintik membasahi bumi membasahi bumi seperti ini ya teman-teman. Tadi tuh hujan deras banget, petir geluduk gitu ya. Sekarang tuh tinggal gerimis-gerimis aja, tapi ini awet banget gerimisnya ya, belum reda juga hujannya. Ya Allah. Nah seperti ini teman-teman ya, ini kasihan showcase saya mengembun. Oke teman-teman, kita akan menata-nata mie instan sambil nunggu pembeli datang ya. Oke teman-teman, sambil nunggu pembeli datang karena di luar hujan, kita sambil menatain Indomie ataupun mie instan ya. Ini ada beberapa stok barangnya yang kosong di pajangan. Saya mau tambahkan lagi ya teman-teman, biar nanti pas ada pembeli itu sudah ready semua di sini ya. Sudah terlihat beberapa barang, beberapa macam aneka rasa mie instan ini ya. Karena di saat cuaca seperti ini, di saat hujan rintik-rintik, hujannya ngari-rincik ini teman-teman ya, awet banget. Dan alhamdulillah di warung sembako itu tidak pernah sepi pembeli ya. Meskipun hujan, ada aja beberapa pelanggan yang mencari kebutuhannya. Biasanya kalau hujan-hujan begini tuh banyak yang mencari mie instan ya, karena ini barang yang bisa menghangatkan gitu loh, bisa menghangatkan dan mudah dimasaknya, rasanya pun bervariasi, harganya pun bervariasi ya, tinggal menyesuaikan dengan keinginan kita. Masaknya gampang, cukup 3 menit udah matang ya, seperti itu. Ada rasa rendang, rasa soto, rasa kari, rasa barbeque, rasa keju dan lain-lain ya. Banyak sekali aneka rasa mie instan yang menjadi selera semua kalangan ya teman-teman, entah itu anak-anak ataupun orang dewasa seperti itu ya. Pasti semuanya tuh bakalan menyukai aneka rasa mie instan ini teman-teman. Mie instan ini salah satu barang yang wajib kita sediakan, yang wajib kita punya di warung sembako ya. Meskipun hujan, tetap laku sih per Indomian ya, per mie instanan. Di saat musim panas juga sama seperti itu. Ini barang yang paling favorit banget ya di warung sembako teman-teman. Bestsellernya warung sembako ya, mengalahkan beras teman-teman ya. Kalau saya tuh di sini beras tuh nomor berapa ya, nomor sekian deh gitu ya. Yang paling utama itu mie instan ya, harus kita selalu stoknya banyak gitu teman-teman, aneka rasanya banyak. Sebenarnya bukan barang-barang mie instan saja yang laris di warung sembako di saat musim hujan seperti ini. Ada juga barang-barang lain yang sangat laris manis di warung sembako ya, barang-barang seperti aneka kopi instan ya, kopi sasetan, entah itu yang harganya murah ataupun yang mahal teman-teman. Maksudnya mahal tuh di atas harga 2000-an gitu ya. Ada juga yang memang masih 1000-an, harganya murah meriah, seperti kopi tanpa gula masih 1000-an gitu ya teman-teman. Kopi pahit ya, ada juga seperti itu. Dan barang-barang sembako lainnya itu yang laris manis di saat penghujan seperti ini adalah seperti tepung terigu ya, karena banyak sekali yang membuat aneka cemilan olahan-olahan gitu, seperti membuat aneka gorengan ya, bakwan, tahu gitu, pisang goreng dan lain-lain yang menggunakan bahan baku tepung terigu ya. Selanjutnya barang yang paling laris di saat musim penghujan ini adalah telur. Telur tuh bahan pokok banget ya teman-teman, setiap hari pasti bakalan laku barang ini ya. Entah itu yang membeli butiran ataupun membeli kiloan gitu ya teman-teman, karena telur ini salah satu kebutuhan pokok yang mungkin setiap hari tak akan bisa lepas teman-teman ya. Kita bisa menggunakan telur ini untuk berbagai macam olahan menu makanan, entah itu dessertnya ataupun menu hariannya ataupun bahan-bahan membuat cemilan, misalnya kue bolu, aneka puding dan lain-lain ya, menggunakan bahan bakunya itu telur teman-teman ya. Telur ini kita bisa olah berbagai macam rasa menu ya, untuk yang berasa manis ataupun asin gitu. Jadi harus tetap kita stoknya lumayan ya, harus punya stok banyak telur ini ya teman-teman. Mengingat permintaan yang cukup tinggi setiap harinya, telur ini pasti bakalan banyak yang mencari telur ya.
membeli telur seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita harus juga menyediakan stok berbagai ukuran minyak goreng ya. Ini juga salah satu barang yang paling laris di warung sembako saat musim penghujan, karena biasanya banyak para pelanggan yang mencari barang-barang sembako untuk mengolah sesuatu di rumahnya. Misalnya membuat gorengan, mereka menggunakan minyak goreng gitu kan ya, atau juga membuat olahan-olahan lain yang memang menggunakan minyak goreng. Seperti halnya mie instan tadi ya, kita juga harus bisa menyediakan minyak goreng ini dalam berbagai ukuran untuk dijual di warung sembako kita teman-teman ya. Biasanya pelanggan itu yang datang akan membeli minyak goreng ini dengan ukuran seperapatan yang curah gitu ya, ataupun yang bantal. Ada juga yang membeli setengah literan gitu, membeli 1 literan juga. Kadang ada juga yang uangnya lumayan besar, itu 2 literan gitu ya teman-teman. Itu salah satu barang wajib yang kita harus jual di warung kita dan tidak boleh kosong stoknya ya teman-teman. Untuk menjaga toko kita itu agar terlihatnya lebih komplit lagi, lebih banyak lagi barangnya, jadi kita harus punya berbagai ukuran minyak goreng ya teman-teman. Dan minyak goreng ini salah satu kebutuhan pokok juga ya, seperti tadi mie instan tersebut ya teman-teman. Karena minyak goreng ini sangat penting banget untuk keperluan kita di dapur ya, para emak-emak terutama yang mengerti tentang perdapuran ya. Pastinya stoknya tidak mau kosong dong dengan minyak goreng ini ya. Apalagi di saat cuaca seperti ini dingin-dingin, pengennya itu bikin makanan yang hangat-hangat gitu ya, entah itu yang kriuk-kriuk ataupun yang manis-manis gitu ya, bisa menggunakan minyak goreng ini. Barang-barang yang paling laris saat musim penghujan seperti ini adalah gula, teh gitu ya. Kopi itu sangat laris banget ya teman-teman. Dan 3 bahan pokok ini juga nggak boleh kehabisan di toko kita ya teman-teman. Pasalnya gula dan kopi ini dan juga teh ya, jadi bahan pokok banget setiap harinya ya. Meskipun barang ini kecil-kecilan, perintilan gitu ya, sebagai pelengkap aja, namun ini juga sangat wajib banget kita sediakan di warung sembako kita dan stoknya tidak boleh kosong ya. Ini terlihatnya sepele banget ya, hanya gula gitu loh, tapi kadang-kadang kita tuh di warung kadang kehabisan banget gula pasir gitu ya. Kadang-kadang kita tuh memang nggak melihat stoknya untuk berapa hari ke depan gitu ya. Misalnya masih ada nih 5 kilo, sementara kita mau belanja tuh nanti dulu soalnya harga gula pasir itu lagi tinggi banget gitu. Kalau beli kiloan tuh sayang gitu, harganya pasti bakalan mahal. Sementara beli karungan itu harganya lagi tinggi banget gitu ya. Harga gula pasir di wilayah saya yang merek GMP itu satu balnya itu 790 ribuan ya, hampir 800 ribu ya per karungnya teman-teman. Jadi masih tinggi banget harga gula pasir ya. Saya jual di sini masih di harga 17 ribuan gulanya. Dan biarpun mahal, tapi namanya kebutuhan pokok wajib kita sediakan di warung kita teman-teman ya. Dan gula pasir ini juga biarpun semahal apa, seperti harga telur ya, seperti itu sama teman-teman, pasti bakalan banyak dicari orang gitu ya. Jadi tidak boleh kosong stoknya. Mungkin jika kita modalnya sedikit, kita bisa belinya per kilo aja, jangan beli karungan gitu ya. Tapi memang harganya beda ya, dibandingkan dengan harga karungan tuh pasti bakalan ada beda harganya gitu ya. Jika ingin lebih murah lagi ya kita timbang sendiri, tapi ya itu dia, harganya memang per karungnya itu lumayan mahal, hampir 1 juta ya teman-teman. 1 juta kurang sedikit ya. Jadi untuk beli gula pasir aja harus punya uang 800 ribu gitu ya. Gimana teman-teman, di tempat teman-teman hujan atau tidak saat ini? Dan di wilayah saya tuh udah beberapa hari ini sedang hujan terus ya teman-teman. Alhamdulillah, kita bersyukur aja, yang namanya usaha sembako itu tidak akan pernah sepi pembeli. Meskipun hujan terus-terusan gini ya, pasti bakalan laku barang-barang sembakonya insya Allah ya. Tetap semangat berjualan ya. Ini ngomong-ngomong konten saya judulnya apa? Yang penting tidak kehujanan gitu ya. Dan ini alhamdulillah ya teman-teman, kita tuh enaknya usaha di rumah itu, meskipun hujan turun seperti ini masih ada aja tetap yang mengantarkan duit ya, yang mengantarkan duit membeli barang-barang sembako seperti itu ya teman-teman.
dan alhamdulillah tidak usah kita kehujanan mencari-cari untuk mencari pembeli seperti itu ya. Beda dengan para pedagang lain yang misalnya keliling kampung gitu membawa gerobak ataupun menggunakan kendaraannya menjajakan dagangan gitu ya. Pastilah ada resikonya di saat hujan seperti ini itu, pasti bakalan lebih repot lagi ya teman-teman seperti itu. Namun kita yang memiliki usaha sembako itu harus bersyukur banget ya, tidak usah memikul, membawa berat beban barang-barang yang dijual gitu ya. Tidak usah kehujanan, tidak usah kepanasan. Kita tinggal duduk manis di rumah, insya Allah datang sendiri uangnya ya, nyamperin kita. Cukup sekian ya video saya kali ini, semoga menginspirasi ataupun menjadi hiburan teman-teman yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.